Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mariani Nasir dengan NIM 859651608. Saya mahasiswa UT Palu, Pokjar Banggai Kepulauan dengan dosen pembimbing Ibu Siti Supiati, SPD MPD. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, media dan sumber belajar PAUD. Tujuan saya membuat AP ini untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran anak di kelas kelompok A khususnya usia 4-5 tahun. Manfaat AP yang saya buat ini, yang pertama meningkatkan kinerja motorik halus kepada anak untuk membuka dan memasangkan kancing baju. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, melatih kesabaran. Yang keempat, melatih kreativitas anak. Yang kelima, melatih kemandirian anak dalam memakai pakaian. Baiklah, apa yang saya buat ini memiliki beberapa aspek perkembangan seperti agama dan moral, membiasakan anak untuk membaca doa saat memulai dan sesudah kegiatan, agar mereka dapat selalu ingat akan penciptanya. Yang kedua, sosial emosional, melatih sikap gigih anak atau tidak mau menyerah. Yang keempat, melatih motorik halus anak, yaitu anak dapat mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Yang kelima, kognitif, mengenal benda berdasarkan fungsi. Dan yang keenam, seni, tertarik dengan kegiatan seni atau membedakan peran fantasi dan kenyataan. Baiklah, alat dan bahan saya akan tampilkan sebelah sini, nanti teman-teman bisa dapat melihatnya sendiri. Nah, saat ini saya sudah memegang AP yang saya buat untuk saya praktekkan di sekolah kepada anak-anak. Baiklah, di sini saya membuat AP dari bahan bekas atau kain perca. Ya, seperti yang teman-teman tahu, yang namanya kain perca itu kain buangan atau kain yang sudah tidak terpakai lagi. Terus saya olah kembali menjadi satu yang dapat melatih anak-anak untuk belajar di sekolah seperti apa yang saya buat ini. Nah, saya membuat AP ini dengan menggunakan kain bekas, kancing bekas. Saya menggunakan kardus. Saya memotong kardus sesuai size yang sudah saya tampilkan di alat dan bahan. Saya menggunakan kertas origami. Saya menggunakan lem, gunting, jarum, benang, terus kayak kertas origami itu sendiri. Nah, saya memberikan aksen kertas origami seperti yang kalian lihat seperti di gambar. Saya menimpalkan kertas origami seperti aksen bingkai ini hanya untuk menarik minat anak, biar kelihatannya kain bekas yang sudah saya tempelkan di kardus ini biar kelihatan lebih menarik untuk anak karena warnanya yang berbeda-beda. Nah, seperti yang kita tahu, yang namanya anak-anak, mereka lebih tertarik melihat berbagai macam AP yang warnanya berwarna-warni. Nah, AP yang saya gunakan ini termasuk murah. Pertama, saya tidak menggunakan uang, tetapi saya menggunakan alat dan bahan yang ada di sekolah maupun di rumah. Nah, saya menggunakan kain perca ini dengan cara saya membungkuskan kardus, saya menjahitnya pakai jarum, kemudian saya menempelkan kardus dengan kertas origami di sini agar kelihatan seperti aksen bingkai. Terus saya memasangkan kancing baju. Nah, kancing itu sendiri saya tidak membelinya, melainkan saya mendapatkan dari baju yang sudah tidak terpakai. Saya mencabutnya terus saya pasangkan di sini.
Nah, AP ini sesuai usia ya, 4-5 tahun, karena saya saat ini mengajar di kelompok A atau usia 4-5 tahun. Nah, selanjutnya AP yang saya gunakan ini sangat ramah lingkungan, enteng, mudah dibawa baik kita sebagai pendidik maupun anak-anak, mudah untuk membawanya, dan ini dapat dilakukan secara berkelompok, bergantian. Nah, karena AP ini sangat ringan, awet selama itu tidak basah. Karena seperti yang teman-teman tahu, di balik kain perca yang saya gunakan ini, saya menggunakan kardus. Jadi akan lebih awet kalau kardusnya itu tidak basah. Nah, AP ini bisa kita gunakan dalam jangka panjang selama kita bisa menjaga, merawat AP itu sendiri. Nah, seperti yang kalian tahu, saya menggunakan kain perca ini, saya membuat aksen seperti kemeja di sini agar melatih kemandirian anak melatih kemandirian anak dalam berpakaian. Yang namanya anak-anak biasanya masih membantukan yang namanya orang tua atau guru dalam memasangkan kancing baju, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, yang kedua, untuk anak laki-laki, sebenarnya kita bisa membuat AP dari kain perca dengan menggunakan res bekas, atau mungkin kita yang punya rok bekas, kita dapat menggunakan res bekas itu dengan kita dapat menempelkan sini. Selain itu bisa melatih anak seperti anak perempuan maupun anak laki-laki untuk bagaimana cara menggunakan res di rok atau celananya anak-anak itu sendiri. Nah, seperti itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.